Ya itu ya. Kan Radit ada nggak videonya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin melanjutkan praktikum pembangkit listrik satu. Langsung saja kita masuk ke boiler parts ignition. Buka menu boiler part display. Pastikan semua izin pembersihan boiler terpenuhi. Indikasinya hijau, seperti pada layar ini. Lanjut, pilih tombol part start. Ini akan memulai timer pembersihan selama 5 menit. Kita tunggu sampai waktunya habis di parts timer. Setelah waktu tadi selesai, kita langsung lanjut ke nomor 3. Setelah kita tekan tombol reset NFT, kita langsung masuk ke scanner and igniter air vents. Di sini, yang pertama, kita start, kita mulai satu kipas angin igniter, yang ini. Tekanan udara igniter harus dinaikkan cukup untuk mengubah indikator dari alarm ke normal. Tersebut. Jalan. Kemudian kita masuk ke gas heater control, buka katup penutup gas, dan juga kontrol katup pemantik juga dibuka. Setelah itu, kita masuk ke burn row 1, salah, pilih salah satu dari tombol starting ignitor. Di situ kita tekan start. Pastikan keempat ignitor valve menunjukkan travel lalu buka. Sudah kebuka empat-empatnya. Selanjutnya kita masuk ke menu SHNRH Spray Burn Tilt. Sesuaikan output pengontrol kemiringan nozzle ke 0%. Baru kita Masuk ke boiler, kemudian masuk ke boiler circulating water pumps. Saat level drum mulai naik karena peningkatan air boiler, buka continuous blow down valve hingga sekitar 50%. Kemudian kita buka mass blowdown valve seperlunya untuk mencegah boiler meluap pada level drum yang tinggi, kurang lebih 25%. Oke, lanjut, Mas. lanjut. Selanjutnya, kita masuk ke FV Master. Atur atau pastikan output pengontrol startup FV Control Valve adalah 0% dalam manual. Sudah pas. Kemudian kita lanjut ke menu salah satu BFP yang mau kita mulai. Di sini kita pakai BFPA. Buka atau pastikan buka katup recycle results BFP. Bukan di auto, dibuka. Setelah itu tutup atau pastikan katup pelepasan BFP atau BFP discharge valve. Selanjutnya, tempatkan atau pastikan BFP output pengontrol coupling height adalah 0,0% di tempat manual. Sudah 0. Kemudian start salah satu BFP yang diinginkan di sini sudah dimulai.
Kemudian buka BFP discharge valve. Setelah itu atur BFP output pengontrol height coupling hingga 40%. Kembalikan ke 40%. Selanjutnya kita kembali ke FW master. Sesuaikan output pengontrol startup FW control valve untuk menaikkan level drum ke normal. Kita sesuaikan saja biar drum levelnya menjadi 0. Setelah itu kita taruh di auto. Turbine cold warm start. Kita masuk ke menu circulating H2O cooling tower. Atur semua kipas cooling tower pada kecepatan rendah. Sini sudah kita bikin rendah. Kemudian ke generator seal oil system. Start ACSO backup pump. Hal ini diperlukan agar turbin dapat mengunci dengan benar. Setelah itu kita ke turbin EHG valve panel. Pilih tombol mengunci dan tahan sampai tombol berubah dari abu-abu menjadi merah. Ini membutuhkan sekitar 1 sampai 1,5 menit. Kebalik. Setelah itu kita masuk ke menu generator seal oil system. Udah di pause nggak sih? Iya. Selanjutnya kita ke menu generator seal oil system lagi. Hentikan ACS OBK pump. Sudah di stop. Kemudian kita masuk ke LP HTR level control. Pastikan semua kontrol level normal dan pemanas darurat LP di auto. Sudah di auto semua. HP HTR level control juga dalam level normal dan darurat juga dalam auto. Kemudian kita masuk ke FPH EXT and bypass control. Pastikan semua kartu pembuangan ekstraksi terbuka. Terus ini. Turbin panel deh. Kita masuk ke turbin EHC hard panel. Pilih valve post LMTD sampai berubah menjadi merah. Kemudian masukkan nilai valve post limit maksimal 120. Kemudian pastikan jendela tampilan menunjukkan angka 00120. Pilih akselerator RPM menit hingga berubah menjadi merah. Pada pada papan tombol angka merah, enter atau pastikan tingkat akselerasi yang sesuai 120, 180 atau 360 rpm per menit. Pilih tombol enter di sudut kanan bawah keypad untuk menyimpan tingkat akselerasi dan mengaktifkan sirkuit akselerometer. Udah. Pastikan jendela tampilan menunjukkan nilai yang diinginkan.
Pilih tombol ref sampai berubah menjadi merah. Sudah merah. Kemudian pada papan tombol masukkan nilai titik tahan kecepatan awal 2250 rpm. Kemudian tekan tombol enter di sudut kanan bawah keypad untuk menyimpan nilai titik tahan kecepatan awal. Pastikan jendela permintaan referensi menunjukkan 02250. Oke. Select the GO dan turbin akan berputar pada kecepatan 2250. GO. Ini. Tadi ini 2250. Masuk ke turbin EHC valve panel. Pantau posisi katup throttle dan governor valve untuk pastikan GV berjalan hingga 100%, sementara TV untuk mengontrol kecepatan turbin. Masuk ke menu turbin T, LG, NMTLO temperatur. Berhenti atau pastikan motor turning gear berhenti. Stop. Pindahkan dan pastikan motor turning gear di auto. Ketika kecepatan turbin lebih besar dari 800 rpm, stop dan pastikan pompa pengangkat bantalan turbin berhenti. Pindahkan pompa pengangkat bantalan turbin menjadi auto. Turbin bearing lift pump sudah di auto. Kemudian kita masuk ke menu turbin SPRVSRY instrumen. Pantau getaran dan suhu bantalan. Kita pantau saja. Kemudian lanjut. Ke menu masuk boiler thermoprobes. Cabut thermoprobe. Kemudian masuk ke turbin metal temperatur. Turbin metal temperatur. Jika start turbin dingin saat kecepatan turbin 2250 rpm dan IP suhu logam cincin pisau lebih besar dari 260 derajat Celcius, mulai hitung mundur waktu penahanan seperti yang dipersyaratkan oleh instruksi mulai dan memuat. Lanjut. Masuk ke menu turbin EHC hard panel. Pilih tombol ref hingga berubah menjadi merah. Pada keypad angka tekan 3450 dan enter. Kita enter. Pastikan jendela reference demand menunjukkan angka yang sesuai. 3450. Select the GO button dan turbin akan melaju ke 450. Kemudian kita masuk ke menu turbin SPRV instrumen, pantau getaran dan suhu bantalan. Mana? Masuk ke menu turbin EC hard panel lagi. Ini. Ketika waktu penahanan 3450 rpm selesai, pilih transfer GV, tombol untuk mentransfer kontrol turbin ke katup pengatur. Semua GVS dan TVS akan bergerak secara bersamaan. Masuk ke turbin EC valve panel. Pastikan posisi GV menurun dari 100%. Ini akan menetapkan katup pengatur dalam mengontrol kecepatan turbin.
kecepatan. Kecepatan. Pastikan posisi GV menurun juga dari 100%. Ini akan menempatkan kartu pengatur kontrol kecepatan turbin. Kemudian pastikan posisi TV meningkat menuju 100%. Pastikan kecepatan turbin dipertahankan di dekat reference demand. Beberapa transient kecepatan kecil diharapkan selama transfer ini. Selesai. Betul. Sekian praktikum kami hari ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik.